Selamat datang di Novel Simbah, cerita novel menantu terbaik. Bab 1 menyaksikan dirinya dikremasi. Maaf, kami telah mencoba yang terbaik, mari bersiap untuk pemakaman. Suara dokter di luar bangsal sangat lembut, tetapi Lin Yu di ranjang rumah sakit dapat mendengarnya dengan jelas. Bahkan mungkin pendengaran menjadi sangat sensitif menjelang kematian, terutama tangisan sang ibu yang sangat tajam. Karena Lin Yu bukan yang pertama mengorbankan hidupnya demi kebenaran, dia tidak menyesalinya, tetapi merasa kasihan pada ibunya. Ayahnya meninggal lebih awal, dan ibunya menyeretnya ke rumah sakit. Saya tidak tahu seberapa banyak dia menderita. Sekarang dia telah dirawat di rumah sakit rakyat kota Qinghai dengan nilai bagus, dan hidupnya bersama ibunya akan cerah tanpa diduga, kecelakaan semacam ini terjadi. Sialan, orang baik benar-benar tidak memiliki imbalan. Lin Yu mengutuk dengan suara rendah, kelopak matanya tidak bisa lagi menahannya, dan perlahan menutup. Putraku, Lin Yu tiba-tiba terbangun oleh tangisan melengking. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di ujung tempat tidur saat ini, sementara ibunya sedang menangis di tempat tidur. Bu, kenapa kamu menangis? Bukankah aku di sini dengan benar? Lin Yu sangat gembira, berpikir bahwa dia telah sembuh secara ajaib. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk ibunya, dan menemukan bahwa tangannya telah melewati tubuhnya. Sang ibu tidak menanggapi sama sekali, dia masih menjatuhkan diri di tempat tidur dan menangis dengan sedihnya. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia mendongak dan melihat dirinya terbaring di tempat tidur, wajahnya kering dan biru, dan dia jelas tidak bernyawa. Saya mati. Lin Yu menatap dirinya yang berdiri di ujung tempat tidur, dan menemukan bahwa tubuhnya sedikit pucat dan sedikit transparan. Lin Yu terkejut, ternyata orang benar-benar memiliki jiwa setelah kematian. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, ibuku tidak bisa merasakannya. Dengan bantuan perawat, sang ibu dengan enggan memasukkan Lin Yu ke dalam kain kafan, dan kemudian perawat membawa jenazahnya ke dalam mobil pemakaman. Ibunya masuk ke mobil dan duduk di samping mayatnya, memegang tangannya erat-erat. Air mata terus mengalir dari rongga matanya yang merah dan bengkak. Yuer, jangan khawatir, urusan ibu sudah selesai di sini. Aku akan turun untuk menemanimu segera. Baginya, putranya adalah segalanya baginya, dan jika putranya meninggal, hidupnya di dunia ini tidak ada artinya. Mendengar ibunya ingin bunuh diri, Lin Yu langsung cemas, dan berbaring di atas mayat mengikuti adegan kebangkitan di film, tetapi tidak berhasil. Setiap kali dia duduk, dia hanya memiliki jiwanya sendiri. Mobil segera tiba di krematorium. Setelah membayar biayanya, staf hanya merias Lin Yu, menyerahkan plat nomor kepada ibu Lin Yu, dan kemudian insinerator mendorong tubuh Lin Yu ke ruang insinerasi. Tidak. Saat insinerator mendorong tubuhnya ke dalam insinerator, Lin Yu langsung pingsan. Saat tubuh fisiknya terbakar, Lin Yu merasa kesadarannya melemah. Bintik-bintik cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekujur tubuhnya, dan jiwanya perlahan memudar. Pada saat yang sama, dunia lain mulai berkedip di depan matanya, dan yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan tak berujung, bercampur dengan api merah dan jeritan sengsara. Neraka. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas dalam kesadaran Lin Yu, dan rasa takut yang kuat langsung menyelimuti dirinya. Jiwanya tanpa sadar melesat di udara, dan bintik-bintik cahaya terus melayang keluar dari tubuh jiwanya, dan kecepatannya semakin cepat. Dunia neraka di matanya menjadi semakin jelas, dan dia bisa mendengar suara misterius dan serak memanggilnya dari bawah. Pada saat ini, tubuh Lin Yu hampir terbakar habis di insinerator, dan liontin berwarna jasper di abu tiba-tiba bersinar menyilaukan di dalam api. Ini diwariskan kepadanya oleh kakek Lin Yu ketika dia meninggal. Dia telah memakainya sejak dia masih kecil,
dan ibunya sengaja tidak melepasnya saat mengenakan kain kafan itu. Liontin itu menjadi semakin bersinar, dan kemudian meledak dengan keras, dan sinar cahaya hijau dan bayangan keluar dari liontin itu, dan langsung melekat pada jiwa Lin Yu. Segera setelah itu, sebuah suara tua muncul dari benaknya, "Saya adalah orang suci leluhur Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi penerus saya, dan Anda akan menerima keterampilan medis saya, dan Anda akan dapat menyelamatkan dunia dengan menggantung pot untuk membantu dunia." Kemudian suara itu menghilang. Jumlah informasi tiba-tiba membanjiri pikiran Lin Yu, dan misteri medis, formula latihan, dan beberapa pengalaman perjalanan leluhurnya membanjiri pikiran Lin Yu. Menjelajahi informasi di benaknya, Lin Yu merasa sangat bersemangat, seolah membuka pintu ke dunia baru. Tapi kegembiraan ini cepat berlalu. Apa gunanya mendapatkan warisan dari teknik rahasia? Dia sudah menjadi orang mati yang akan masuk neraka. Pikiran ini terlintas, dan ingatan tentang kebangkitan tiba-tiba muncul di benak Lin Yu. Ingatan menunjukkan bahwa melalui kebangkitan, orang yang jiwanya tidak tercerai-berai setelah kematian dapat dilahirkan kembali dengan kelahiran kembali. Tetapi tubuh fisik Lin Yu telah menjadi abu dalam api, tetapi untungnya, ada catatan tentang metode kebangkitan tubuh fisik yang rusak. Tubuh fisik dihancurkan, berubah menjadi hantu, ditemukan tubuh yang hidup, dan melekat untuk itu. Lin Yu menarik nafas. Artinya jika tubuhmu rusak, jika kamu ingin dibangkitkan, kamu hanya bisa berubah menjadi hantu melalui teknik kebangkitan dan menemukan tubuh orang lain untuk dirasuki. Anda harus tahu bahwa dalam kesadaran manusia, hantu adalah perwujudan kejahatan. Selain itu, jika Anda masuk ke tubuh orang lain, bukankah itu sama saja dengan merampas nyawa orang lain secara terselubung? Setelah ragu-ragu, jiwa Lin Yu menjadi semakin lemah, hanya menyisakan hantu, dan suara di telinganya menjadi semakin jelas. Lin Yu menggertakkan giginya, melihat mayat-mayat yang didorong ke ruang pembakaran satu demi satu, dan tiba-tiba muncul ide, jika orang mati tidak bisa melakukannya, maka orang mati yang masih hidup seharusnya bisa melakukannya, bukan? Beberapa menit kemudian, Lin Yu datang ke pusat perawatan vegetatif terbesar di kota Qinghai. Banyak orang vegetatif tidak sadar dan tidak akan pernah bangun seumur hidup. Yang mereka jalani hanyalah tubuh mereka. Lin Yu percaya bahwa memilih orang seperti itu untuk dimiliki tidak dianggap membunuh. Awalnya Lin Yu pergi dari bangsal ke bangsal untuk menemukan tubuh yang cocok. Tetapi saya menemukan bahwa kesadaran saya semakin lemah, dan itu akan segera hilang, dan panggilan dari neraka menjadi semakin mendesak. Lin Yu tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia membidik sayuran jantan berusia 20-an, dan ketika dia memikirkan teknik kebangkitan, dia tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap putih, dan masuk tanpa ragu-ragu. Anda tidak dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, panggilan di telinganya tiba-tiba berubah menjadi jeritan, dan kemudian Lin Yu kehilangan kesadaran. Ketika Lin Yu bangun lagi, dia hanya merasakan silau dari silau, dan butuh beberapa saat untuk membiasakannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia sedang berbaring di bangsal. Itu berhasil. Lin Yu hampir berteriak kegirangan, tiba-tiba duduk, melirik tubuh barunya, tidak sabar untuk merobek tabung jarum di tangannya, dan kemudian melompat dari tempat tidur. Tetapi ketika kakinya jatuh ke tanah, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Mungkin karena berbaring dalam waktu lama, otot pemuda itu sedikit berhenti berkembang. Lin Yu terhuyung-huyung, melihat ke kalender di dinding, dan menemukan bahwa itu sudah keesokan harinya. Dia menyentuh tempat tidur dan dinding, merasakan suhu dingin dari tangannya, dan merasa seperti mimpi. Berpikir untuk hidup lagi hari ini. Setelah sedikit berolahraga, dia terbiasa dengan tubuh baru ini, dan kemudian dia tidak sabar untuk segera keluar dari rumah sakit. Dia hanya memikirkan satu hal sekarang,
yaitu menemui ibunya. Saat ini, toko roti penuh sesak dengan orang, dan selusin gangster menuntut ibu Lin Yu untuk membayar kembali uangnya. Bab 1 menyaksikan diriku dikremasi, halaman 2/2. Untuk melakukan operasi terhadap Lin Yu, ibu Lin Yu terpaksa meminjam lebih dari 100.000 pinjaman riba ketika mereka mengetahui bahwa Lin Yu telah meninggal. Para gangster dengan tidak sabar datang untuk menagih hutang. Jangan khawatir, saya telah menjual toko beberapa hari ini, dan saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Silakan pergi dulu. Petik 2. Ibu Lin Yu memohon dengan mata merah dan bengkak, berharap untuk mengirim mereka pergi secepat mungkin. Begitu putranya pergi, saya tidak ingin dia pergi dengan damai. Berapa harga toko lusuhmu ini? Putramu sudah mati. Begitu kami pergi, jika kamu melarikan diri, siapa yang akan kami pedulikan dengan uangnya? Pemimpin gangster berambut kuning itu mengutuk. Jangan khawatir, aku yakin aku tidak akan kabur. Aku akan mendapatkan cukup uang dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Petik 2. Tidak, kami akan mendapatkan uang untuk apapun yang kami katakan hari ini. Tegas Huang Mao. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Kamu juga tahu bahwa aku menghabiskan semua uang untuk merawat putraku. Ibu Lin Yu patah hati, dan ada sedikit permohonan dalam suaranya yang serak. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya uang. Bagaimana dengan ini? Kamu dapat mentransfer kepemilikan rumah bobrokmu kepada kami, dan itu akan dianggap sebagai pelunasan hutang. Huang mau memutar matanya dan mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ibu Lin Yu sedikit terkejut, rumah itu ditinggalkan oleh kakek Lin Yu. Tapi sekarang anak laki-lakinya sudah meninggal, keluarganya sudah pergi, jadi apa gunanya menjaga rumah? Jika hutangnya lunas, saya bisa pergi ke sana dengan tenang. Memikirkan hal ini, Ibu Lin Yu mengangguk putus asa, dan hendak setuju, ketika tiba-tiba terdengar teriakan marah dari luar pintu. Tidak, rumah kami bernilai setidaknya beberapa juta, kamu merampok. Segera setelah itu, Lin Yu bergegas mengendarai tubuh barunya dengan tergesa-gesa. Ya Tuhan, dari mana asalmu? Itu bukan urusanmu. Huang Mao sangat marah, melihat gaun rumah sakit di tubuh Lin Yu, mengira itu adalah psikopat yang lari entah dari mana. Dia bergegas dan mengangkat tangannya, tangan tamparan. Lin Yu mengelak tanpa sadar, mengulurkan tangannya dan mendorong. Huang Mao langsung terbang keluar, terbang sejauh 5 atau 6 meter, menggambar busur di udara, dan membanting ke meja di dalam. Bunuh dia ke Laosu. Huang Mao menutupi dadanya dan berteriak 2 kali, lalu memberi perintah, dan selusin gangster lainnya segera bergegas, meninju dan menendang Lin Yu. Lin Yu dengan cepat mengangkat tangannya melawan. Kemudian terdengar suara ratapan di toko roti, dan para bajingan berteriak lagi dan lagi. Selusin dari mereka naik bersama, bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian Lin Yu, dan tinju dan kaki Lin Yu mengenai mereka seolah-olah mereka ditabrak mobil. Hanya butuh 1 pukulan, dan mereka terlalu sakit untuk bangun. Lin Yu sendiri juga sangat terkejut, dia mengatakan bahwa tubuh bagian atas hantu itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka itu benar, dan gerakan orang-orang ini tampak sangat lambat di matanya, yang mudah dihindari. Panggil polisi, panggil polisi. Huang Mao ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia pernah melihat seseorang yang bisa bertarung, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang bisa bertarung seperti ini. Itu benar-benar tidak manusiawi. Begitu Ibu Lin Yu hendak memanggil polisi, Ibu Lin Yu bergegas dan meraih tangan Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Anak muda, mereka akan memanggil polisi. Kamu harus segera pergi. Aku akan menanganinya di sini." "Bu, apa yang kamu bicarakan?" Tanda tanya. "Bagaimana aku bisa meninggalkanmu?" Lin Yu menangis dengan gembira, dan sangat menyenangkan bisa melihat ibunya hidup.
Mendengar pidatonya, ibunya sedikit terkejut, dan menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat mata ibunya, Lin Yu langsung terbangun. Dia masih hidup, tetapi dengan tubuh yang berbeda, dan ibunya sama sekali tidak mengenalnya. Maaf, Bibi, aku memikirkan ibuku ketika aku melihatmu, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Lin Yu takut menakut-nakuti ibunya dengan mengungkapkan identitas aslinya, jadi dia buru-buru membuat kebohongan. Tidak apa-apa, anak muda, ayo pergi, urusan keluarga kita tidak bisa melibatkanmu, kata ibu Lin Yu, mendorongnya pergi. Lin Yu tidak menjawab, dia menyentuh sumpit di atas meja dan melemparkannya. Sumpit itu menembak ke arah Huang Mao dengan cepat, dan dengan keras, dia memakukan ponsel Huang Mao yang baru saja menekan 110 ke dinding. Huang Mao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Sumpit di dinding hanya berjarak 1 cm dari telinganya. Jika ada sedikit penyimpangan, yang dipaku ke dinding adalah kepalanya. Tolong, bunuh, tolong. Huang Mao berteriak ketakutan, keluhan yang tidak bisa diungkapkan dengan suaranya. Terlihat jelas bahwa mereka berutang uang padanya terlebih dahulu. Berhentilah berteriak, aku akan membayar uang untuk dibikin. Lin Yu berkata dengan dingin, sejak dia dibangkitkan, dia harus membayar hutang ini sendiri. Anak muda, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini adalah pertama kalinya kamu dan aku bertemu. Bagaimana aku bisa memintamu untuk membayar kembali uang itu untukku? Ibu Lin Yu memandang Lin Yu dengan ragu. Untuk beberapa alasan, pemuda ini memberinya perasaan deja vu. Dia tidak terkejut bahwa Lin Yu mengetahui nama belakangnya. Banyak netizen mengetahui fakta bahwa putranya dengan berani menyerahkan nyawanya demi kebenaran. Nama dan informasi kontaknya juga diambil. Banyak orang baik ingin melepaskan putranya, tetapi dia menolak naik. Oke, ini yang kamu katakan, kalau begitu berikan kami uangnya. Huang Mao tidak peduli mengapa Lin Yu mengembalikan uang itu untuk orang lain, selama dia bisa mendapatkan uangnya, tugasnya akan selesai. Beri aku 3 hari, kata Lin Yu. Petik 2 petik 2. Huang Mao sedikit terdiam, dia mengatakannya dengan sangat arogan, dia pikir dia akan bisa segera mengeluarkan uangnya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Melihat Huang Mao tidak berbicara, Lin Yu mengerutkan kening, nadanya sedikit dingin. Percaya, tapi saudaraku, kamu harus memberitahuku namamu. Melihat mata dingin Lin Yu, Huang Mao menggigil. Nama, benar, saya pergi dengan tergesa-gesa di pagi hari sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk membaca nama orang ini. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Dengan cara ini, 3 hari kemudian, itu akan tetap ada di sini. Anda hanya datang ke sini, dan saya akan mengembalikan Anda dengan pokok dan bunga saat itu. Alasan mengapa Lin Yu begitu percaya diri adalah karena dirinya sendiri. Dengan tubuh, dia berpikir bahwa karena dia bisa tinggal di panti jompo, tidak peduli seberapa biasa keluarga pemuda ini, dia setidaknya bisa mendapatkan 100 atau 200 ribu, dia harus menggunakannya terlebih dahulu, dan kemudian mengembalikannya ketika dia menghasilkan uang. Setelah melihat keterampilan Lin Yu, Huang Mao tidak berani mengatakan apa-apa lagi, baru saja akan mengangguk setuju, dia tiba-tiba melihat keluar toko dengan mata kosong, seolah tertarik oleh sesuatu. Lin Yu juga melihat keluar dengan rasa ingin tahu, dan melihat sebuah BMW X5 merah mendekati pintu di beberapa titik. Ketika pintu terbuka, seorang wanita cantik dengan rok panjang keluar. Si cantik dengan rok panjang menyisir rambut hitam panjangnya dan melepas kacamata hitamnya. Kulitnya yang putih dan wajahnya yang lembut sangat mencengangkan. Huang Mao dan timnya tertegun. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik.
Si cantik dengan rok panjang menatap toko roti, sedikit mengernyit, dan berjalan masuk dengan cepat. Beauty, apakah kamu ingin membeli roti? Kamu memanggilku apa? Si cantik dengan rok panjang menatapnya dengan dingin, nadanya tidak senang. Cantik, Lin Yu merasa tidak ada masalah dengan alamatnya, dan mau tidak mau menjadi sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat memanggil seorang wanita cantik dan dia masih tidak mau mendengarkan. Wanita cantik dengan rok panjang memandangnya dan berkata dengan dingin, "Oke, He Jiarong, kamu sudah koma selama 2 bulan, dan bahkan sekarang tidak mengenal istri Anda sendiri." Bab 2 Istri Orang Lain. Seluruh toko roti terdiam, dan semua orang memandang Lin Yu dengan mata aneh. Huang Mao diam-diam mengaguminya, istri yang begitu cantik, jika Anda mengatakan Anda tidak mengenalinya, Anda tidak akan mengenalinya. Lin Yu awalnya sedikit terkejut, tetapi kemudian bertanya-tanya, pemuda bernama He Jiarong ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa menikahi istri yang begitu cantik? Melihat BMW X5 di luar, Lin Yu langsung menebak sesuatu. He Jiarong yang emosional adalah generasi kedua yang kaya. Istri tua, aku baru saja bangun, aku bercanda denganmu. Lin Yu tersenyum malu, dan sedikit tidak nyaman memanggil istri seseorang untuk pertama kalinya, dan kemudian berkata, aku berutang pada sekelompok orang ini sedikit uang. Kamu berikan kartu bank saya, sehingga saya dapat menarik uang dan mengembalikannya kepada orang lain. Kartu bank. Apakah Anda memiliki uang receh di kartu bank Anda? Wanita cantik dengan rok panjang berkata dengan dingin. Lalu di mana aku menyimpan tabunganku? Maukah kau menyimpannya untukku? Ambil sebagian untukku dan kembalikan. Lin Yu sedikit bingung, berpikir bahwa generasi kedua yang kaya ini tampaknya masih menjadi istri yang tegas. Tabungan. Si cantik dengan rok panjang mencibir, dan berkata dengan marah, kapan kamu punya tabungan? Dalam 20 tahun terakhir, kamu makan dan minum makanan kami. Kapan kamu mendapat 1 sen? Baozi toko menjadi lebih sepi. Dan semua orang memandang Lin Yu lebih aneh lagi. Huang Mao semakin mengaguminya di dalam hatinya, idola, apalagi menikah dengan istri yang begitu tampan, dia masih makan nasi empuk. Rasa malu yang tak terlukiskan di wajah Lin Yu, sekarang dia mengerti, apa itu generasi kedua yang kaya, pria dengan perasaan adalah pria beras lunak yang memotong pintu ke belakang. Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu. Kamu tidak perlu membantuku membayar kembali uangnya. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ibu Lin Yu buru-buru membantunya. Bibi, aku saudara baik Lin Yu. Aku pasti akan membantumu mengembalikan uangnya. Beri aku waktu, kata Lin Yu dengan berani. Mulut orang lain pendek, karena He Jiarong ini makan makanan lunak. Dia terlalu malu untuk membuka mulut untuk meminta uang kepada wanita cantik dengan rok panjang, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk membantu ibunya membayar kembali uang. Kemudian Lin Yu mengeluarkan IOU, mencap sidik jarinya, dan menyerahkannya kepada Huang Mao. Melihat istri Lin Yu mengendarai mobil yang begitu bagus, Huang Mao tidak khawatir dia tidak akan membayar uangnya. Jadi dia pergi dengan sekelompok pria, dan dia tidak lupa untuk melirik kecantikannya sebelum pergi. Aku tidak akan membantumu membayar kembali uang ini. Wanita cantik dengan rok panjang berkata dengan dingin, dia tidak tahu kapan orang lemah ini menjadi begitu setia, dan begitu dia bangun, dia berlari untuk membayar kembali uang untuk kroninya. Jangan khawatir, aku bisa membayarnya sendiri. Lin Yu sedikit kesal, wanita ini memang cantik, tapi sikapnya terhadap suaminya terlalu buruk, dan dia tidak segan-segan membeberkan kesalahan suaminya di depan umum, orang luar. Anak muda, mengapa kamu melakukan ini? Saya dapat membayar hutang ini sendiri. Mata merah dan bengkak Ibu Lin Yu sedikit lembab,
dan sepertinya putranya tidak pernah menyebutkan teman yang begitu baik kepadanya. Ini yang harus aku lakukan, Bibi. Lin Yu sudah pergi, dan aku akan menjadi putramu sendiri mulai sekarang, dan aku akan menjagamu sampai akhir hidupmu. Mata Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit basah. Ibunya jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa bersamanya. Benar-benar tidak berbakti membiarkan dia menderita rasa sakit seperti ini tanpa alasan. Bibi, aku akan datang menemuimu besok. Sebelum air mata keluar, Lin Yu meninggalkan sepatah kata pun dan berjalan keluar dengan cepat. Dia pasti tidak ingin kamu bunuh diri. Kamu harus menghargai hidup, hidup dengan baik, dan jalani hidupnya berbagi juga. Setelah berbicara, Lin Yu berjalan keluar dari toko roti tanpa ragu. Ibu Lin Yu terkejut, dan menatap punggung Lin Yu dengan bingung. Si cantik dengan rok panjang melirik ibu Lin Yu, berbalik dan mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah masuk ke dalam mobil, wanita cantik dengan rok panjang berkata dengan sedikit ketidaksenangan, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin menjadi orang baik. Tetapi Anda baru saja bangun, setidaknya Anda harus berbicara dengan saya. Apakah Anda tahu caranya? Banyak usaha yang aku lakukan untuk menemukanmu. Maaf, aku tidak akan melakukannya lain kali." Nada bicara Lin Yu sedikit dingin, dan yang dia pedulikan saat ini hanyalah ibunya. Melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, kecantikan dalam rok panjang tiba-tiba tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Dia melirik Lin Yu dengan getir, memindahkan persneling dengan penuh semangat, dan kembali ke panti jompo. Dokter memberi Lin Yu pemeriksaan fisik menyeluruh, yang menunjukkan bahwa semuanya normal, dan kemudian mengeluarkan Lin Yu dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Lin Yu melihat sisi indah wanita cantik dengan rok panjang, dan merasa sedikit melamun. Tiba-tiba, ada istri yang begitu cantik, dan sangat sulit untuk beradaptasi. Dia benar-benar ingin bertanya kepada si cantik dengan rok panjang beberapa informasi tentang dia dan He Jiarong ini. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu namanya, tapi dia takut dianggap tidak normal, jadi dia tidak berbicara di akhir. Faktanya, Lin Yu benar-benar ingin membuat alasan untuk amnesia, tetapi dia memperlakukannya dengan sangat buruk sebelum dia kehilangan ingatannya. Jika dia kehilangan ingatannya, dia mungkin tidak tahu bagaimana cara melecehkan dirinya sendiri. Saat ini, telepon si cantik dengan rok panjang berdering. Dia menjawabnya dengan sedikit dengungan lalu menutup telepon, lalu menghentikan mobilnya di pinggir jalan, mengeluarkan $100 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, berkata, "Ada keadaan darurat di klinik, aku harus kembali, kamu bisa naik taksi pulang sendiri, orang tuaku ada di rumah. Biarkan aku pergi ke klinik bersamamu, mungkin aku bisa membantu kamu." Lin Yu ragu-ragu dan berkata, bahkan orang tuanya tidak tahu seperti apa mereka, jadi sangat memalukan ketika mereka kembali. Membantu. Si cantik dengan rok panjang memandangnya dengan dingin. Konyol mengucapkan kata-kata seperti itu dari mulut seorang idiot. Mobil berhenti di depan sebuah klinik komunitas. Tanda di pintu bertuliskan Klinik Huaan. Klinik itu kecil, dengan hanya selusin anggota staf, tetapi terlihat cukup formal. Begitu kecantikan dalam rok panjang masuk, seorang dokter pria berkacamata berlari dan berkata dengan cemas, "Direktur Jiang, pergi dan lihatlah, sudah ada 2 dosis suntikan antipiretik, dan kepala anak itu masih terbakar seperti neraka, dan tenggorokannya serak karena menangis." Pergi. Si cantik dengan rok panjang buru-buru berganti menjadi jas putih, dan berjalan cepat ke ruang konsultasi di dalam. Jiang Yan. Lin Yu mengambil namanya dari kartu ide kerjanya, dan tidak bisa menahan nafas. Dia memiliki temperamen, dan namanya tidak buruk. Pasangan muda di ruang konsultasi dengan cemas membujuk seorang gadis kecil yang menangis. Anak itu baru berusia 3 atau 4 tahun, seluruh wajahnya merah, seolah terbakar, berjuang keras di pelukan wanita muda itu.
Terlihat sangat aku gelisah, tenggorokan saya serak karena menangis, suara saya tajam dan melengking, disertai muntah dari waktu ke waktu. Lin Yu langsung mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, bertanya-tanya apakah dia terpesona, tetapi dia benar-benar melihat udara hitam samar terjalin di sekitar anak itu. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah tangisan anak itu, bukan karena tajam, tapi karena aneh tak terlukiskan. Direktur Jiang, kamu di sini. Pasangan muda itu sepertinya melihat penyelamat setelah melihat Jiang Yan. Jiang Yan menyentuh dahi anak itu, lalu mengambil denyut nadi anak itu, dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya ketakutan. Saya akan memberinya beberapa jarum dan dia akan baik-baik saja." Kemudian Jiang Yan memerintahkan ahli kacamata untuk mengambil tas jarumnya. "Ambil, dan minta perawat untuk meresepkan obat penenang." Direktur Jiang, mengapa anak ini menangis begitu banyak hari ini, dan juga muntah, dia tidak mengalaminya beberapa hari yang lalu. Wanita muda itu berkeringat deras, menepuk anak itu dengan susah payah. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu mengemudi?" tanya Jiang Yan. Pasangan muda itu mengangguk. "Seharusnya karena kamu mengemudi terlalu cepat, dan anak ini mabuk perjalanan, itulah mengapa reaksinya sangat kuat," kata Jiang Yan. "Benar, anak ini menderita mabuk perjalanan sejak dia masih kecil, dan aku terlalu cemas, jadi mobilnya melaju sangat kencang." Pemuda itu menyalahkan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, suntikan obat penenang akan segera sembuh," kata Jiang Yan, dia selalu sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Sebagai klinik komunitas, klinik Huan hampir seluruhnya karena pujiannya atas popularitasnya saat ini, jadi masalah kecil ini tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. "Kamu tidak bisa minum obat penenang. Dia tidak hanya demam dan gelisah. Jika kamu menyuntikkan obat penenang dengan santai, kondisinya mungkin lebih serius." Perawat sudah mengambil tas jarum dan obat penenang. Dan baru saja akan mendapatkan obat penenang, injeksi. Lin Yu tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya. Lin Yu adalah lulusan yang sangat baik dari Universitas Ilmu Kedokteran sebelum kematiannya, dan sekarang dia telah mewarisi kode keterampilan medis dari leluhurnya, dan keterampilan medisnya telah melonjak, mencapai tingkat puncak. Dia merasa penyakit anak itu tidak sederhana, dan dia tidak bisa buru-buru disuntik obat penenang. "Saya sedang bekerja, tolong keluar," Jiang Yan berteriak dengan dingin, menatap Lin Yu dengan cemberut. "Saat dia bekerja, kapan giliran sampah ini yang menyela? Jika saya tidak salah, anak ini memiliki penyakit tersembunyi." Sebelum Lin Yu mengabaikan Jiang Yan dan berbalik untuk bertanya pada pasangan muda itu. Pasangan muda itu tercengang sesaat, tetapi Lin Yu dapat melihat sekilas bahwa anak mereka menderita penyakit tersembunyi sebelumnya. Tetapi melihat wajah Jiang yang cemberut, wanita muda itu tidak berani menjawab secara langsung, dan bertanya dengan hati-hati, "Direktur Jiang, apakah ini juga seorang dokter?" "Apakah dia seorang dokter? Lalu saya adalah direktur rumah sakit rakyat Qinghai." Petik 2. Sebelumnya menunggu Jiang ketika Yan berbicara, dokter berkacamata mencibir terlebih dahulu, melirik Lin Yu dengan jijik, dan berkata dengan sinis, "Ini adalah suami direktur Jiang kami, seorang siswa top yang lulus dari sekolah teknik kejuruan Qinghai. Direktur kami Jiang mendukung." "Oke, berhenti bicara, He Jiarong, kamu keluar dulu." Jiang Yan menyela dengan dingin, dengan suami yang tidak berguna di atas meja, wajahnya tidak cerah. Pasangan muda itu melirik Lin Yu dengan sinis, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Direktur Jiang di kehidupan sebelumnya, dan mengapa dia menikah dengan orang yang sia-sia. Lin Yu sendiri sedikit terdiam, bahkan dia sendiri memandang rendah He Jiarong ini sedikit, pria ini terlalu tidak berguna, tidak apa-apa dipandang rendah oleh istrinya, dan bawahan istrinya berani berbicara dengannya seperti ini.
Direktur Jiang berkata, "Tolong keluar." Melihat Lin Yu berdiri diam, dokter berkacamata datang dan memberi isyarat. Lin Yu bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana memujinya. Melihat bahwa dia sangat tidak disukai oleh orang lain, dia berbalik dan keluar tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini Jiang Yan telah menyuntik anak itu dengan obat penenang, dan anak itu langsung tenang. Pasangan muda itu lega, dan mereka percaya bahwa Lin Yu adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana berpura-pura tahu. Jiang Yan mengeluarkan jarum dari kantong jarum, menusuk sendi jari kelingking anak itu, memeras cairan transparan, lalu menyentuh dahi anak itu, dan berkata, demamnya akan reda sebentar lagi. Lin Yu di luar klinik memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, dan dia menyesal berada di tubuh pemuda ini. Dia masih hidup, tetapi dia terlalu tidak berguna. Memikirkan tangisan anak barusan, Lin Yu sangat bingung, mengapa tangisan seorang anak memberinya perasaan yang aneh. Tiba-tiba, matanya berbinar, dia tiba-tiba bertepuk tangan, dan berkata dengan heran, itu sama sekali bukan tangisan manusia. Bab 3, Gadis Kecil dengan Penyakit Aneh. Lin Yu, gadis kecil dengan penyakit aneh, baru saja selesai berbicara, dan suara tangisan yang aneh ini terdengar lagi dari klinik. Baik Jiang Yan dan pasangan muda itu panik. Anak yang telah tenang tiba-tiba menangis dengan keras lagi, dengan wajah yang mengerikan, dan terus mencakar wanita muda itu dengan tangannya. Direktur Jiang, lihat sekilas, ada apa? Wanita muda itu berkata dengan cemas sambil memegang tangan anak itu. Kulit Jiang Yan pucat, dan dia terus menepuk punggung anak itu dengan tangannya untuk menghibur anak itu. Dia panik, dia jelas baru saja sembuh, tetapi mengapa dia tiba-tiba mendapat serangan lagi? Saat ini, anak itu tiba-tiba berhenti menangis, tubuhnya mengejang hebat, matanya memutih, mulutnya berbusa, dadanya sesak, rupanya dia mati lemas. Wajah Jiang Yan menjadi semakin jelek, dan dia buru-buru membawa anak itu, membaringkannya di tempat tidur, dan menekan dada anak itu dengan tangannya untuk melakukan resusitasi kardiopulmoner. Ahli kacamata di samping sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bernapas menilai dari situasinya. Dia akan membunuh seseorang, dan dia mungkin terlibat juga. Direktur Jiang, saya mohon Anda untuk menyelamatkan putri saya. Melihat wajah putrinya semakin pucat, wanita muda itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan menangis dengan keras. Kamu dukun dokter, apakah kamu tahu bagaimana menemui dokter? Pemuda itu juga panik, mengubah penampilannya yang tenang, dan tiba-tiba berteriak, jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membiarkanmu dimakamkan bersamanya. Jiang Yan dahinya penuh keringat dingin, terus memberikan kompresi dada dan pernapasan buatan kepada anak itu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Mata anak itu tertutup, wajahnya membiru, dan dia tidak bergerak. Dia sepertinya sekarat karena kehidupan. Tangan gugup Jiang Yan terus bergetar, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Aku akan membunuhmu. Melihat napas anak itu semakin lemah, pemuda itu kehilangan akal dalam sekejap dan bergegas maju untuk memukul Jiang Yan. Dokter berkacamata mengumpulkan keberanian untuk bertarung, tetapi fisiknya terlalu buruk. Dia ditendang ke sudut oleh pemuda itu, dan kemudian pemuda itu menamparkan kepala Jiang Yan. Bulu mata Jiang Yan bergetar ketakutan, melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menerimanya. Tapi tamparan yang diharapkan tidak datang. Jiang Yan mendongak dan melihat bahwa tamparan pria itu digenggam dengan kuat oleh tangan yang kuat di udara. Lin Yu berdiri di depannya di beberapa titik. Memukul orang tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Lin Yu mendorong tangan pria itu. Putriku dibunuh oleh dukun ini.
Pria muda itu menunjuk Jiang Yan dengan mata merah dan meraung seperti binatang buas yang ingin memakan orang. Denganku di sini, putrimu tidak akan mati, kata Lin Yu dengan tegas. Melihat Lin Yu dengan ekspresi tegas, Jiang Yan linglung untuk beberapa saat, dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Rasa aman. Bagaimana mungkin limbah yang tidak berguna ini membuatku merasa seperti ini? Oke, kalau begitu kamu bisa menyembuhkanku. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan membunuh kalian semua. Teriak pemuda itu seperti orang gila. Lin Yu mengabaikannya, berbalik dan merasakan denyut nadi gadis kecil itu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyembuhkan penyakit? Jiang Yan datang dan meraih Lin Yu, dan memarahi dengan suara rendah. Aku tidak pernah memberitahumu bahwa aku telah mengintip beberapa buku medismu sebelumnya, dan aku mengerti sedikit, kata Lin Yu omong kosong. Omong kosong? Bagaimana membaca beberapa buku bisa menyembuhkan penyakit? Jiang Yan mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon 120 sambil berbicara, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah 120 datang, itu hanya untuk mengambil mayat. Saat dia berbicara, Lin Yu telah meraih kaki gadis kecil itu dan mengangkatnya terbalik, dengan 4 jari tangan kanannya menyatu, ibu jari menempel di sendi pertama jari telunjuk, telapak tangan berlubang, dan dengan ringan menepuk punggung anak itu 2 kali. Apa yang kau lakukan? Teriak pemuda itu dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, gadis kecil yang awalnya sok tiba-tiba batuk 2 kali, mengeluarkan seteguk dahak hitam keruh, dan kemudian menangis lagi, namun, karena kekurangan oksigen jangka panjang, dia tidak memiliki kekuatan dan suaranya menjadi lemah, tidak keras, tapi masih terdengar aneh. Kemudian Lin Yu memeluknya tegak, dan menekan ibu jarinya sedikit di bagian dalam lehernya, dan napas gadis kecil itu menjadi lebih halus seketika. Namun, gadis kecil itu terus menangis, mencakar Lin Yu dengan panik dengan tangannya, dengan ekspresi ganas, seolah penuh kebencian. Lin Yu tidak bersembunyi, dan menatap gadis kecil itu dengan lekat-lekat, dengan cahaya panas bersinar di matanya yang dalam, seperti bola api. Ini adalah teknik pemecah jiwa yang diajarkan oleh leluhur dalam seni mistik dan Taoisme. Jika Anda mempraktikkannya sampai tingkat tertentu, Anda dapat mengguncang beberapa hantu kesepian dengan basis kultivasi rendah hanya dengan 1 pandangan. Lin Yu sekarang sangat yakin bahwa gadis kecil itu diambil oleh benda kotor yang mirip dengannya, tetapi jelas benda kotor ini tidak sebaik dirinya, dan ingin membunuh gadis kecil itu. Meskipun tingkat kultivasi Lin Yu masih rendah sekarang, melihat cahaya di mata Lin Yu, gadis kecil yang menangis itu tiba-tiba menjadi tenang, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Kemudian dia berjuang keras, melompat dari Lin Yu, berlari cepat ke wanita muda yang tergeletak di tanah, memeluk leher wanita muda itu, dan berkata dengan patuh, "Bu, aku baik-baik saja, ayo pulang. Ayo pulang." Melihat putri mereka kembali normal, pasangan muda itu sangat gembira, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu saling berpelukan dan menangis kegirangan. Hati Jiang Yan yang menggantung segera melepaskan, dan dia menyalahkan dirinya sendiri, mengapa dia tidak berharap gadis kecil itu tersedak dahak. Kemudian dia memandang Lin Yu dengan cemberut, apakah sampah ini tahu apa yang dia lakukan? Dia juga harus bertanggung jawab atas 3 pasang surut. Namun, dia agak berterima kasih kepada Lin Yu di dalam hatinya, di masa lalu, sampah ini akan bersembunyi di belakangnya ketika sesuatu terjadi, tetapi hari ini dia membela dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa kepalanya benar-benar jatuh keras terakhir kali. Putrimu baik-baik saja untuk saat ini, tetapi aku hanya mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Jika aku ingin menyembuhkannya, aku perlu beberapa suntikan, kata Lin Yu menatap gadis kecil itu. Tidak, Bu, aku tidak akan mendapatkan jarumnya,
aku sudah sembuh. Gadis kecil itu memandang Lin Yu dengan sedikit rasa takut di matanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jiang Yan berjalan mendekat dan membentaknya dengan suara rendah. Sampah ini, yang tidak tahu bagaimana menerimanya ketika dia baik, benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang dokter. Pria muda itu menatap Lin Yu dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa terima kasih di matanya, dan mendengus dingin, beraninya. Kamu membiarkanmu memperlakukannya, maka menurutku putriku telah hidup terlalu lama. Kembali, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Lin Yu sedikit mengernyit, sedikit tidak senang, dia jelas menyelamatkan nyawa putrinya, jadi tidak apa-apa jika dia tidak menghargainya, tetapi sikapnya sangat buruk. Siapa yang kamu kutuk? Pria muda itu berdiri dengan tiba-tiba, memberi isyarat untuk bergerak, tetapi wanita muda itu dengan cepat menangkapnya. Baru pada saat itulah pemuda itu menahan amarahnya, menggendong putrinya dan berjalan keluar sebelum pergi. Dia berkata dengan dingin, adik ipar saya adalah wakil direktur Biro Kesehatan. Klinik Anda sedang menunggu untuk diselidiki. Wanita muda itu melihatnya, Jiang Yan melirik, tidak berbicara, dan mengikuti dengan cepat. Jiang Yan merasa sedikit sedih di hatinya, ketika dia merawat anak-anak mereka di masa lalu, mereka mengucapkan terima kasih satu persatu. Tanpa diduga, sesuatu terjadi sekarang dan mereka menjadi musuh dalam sekejap. Adalah normal untuk merasa hangat dan dingin, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Lin Yu sepertinya melihat pikirannya, dan menghiburnya dengan lembut. Untuk bidang yang belum pernah saya hubungi, saya akan berpura-pura tidak mengerti di masa depan. Bab 3 Gadis Kecil dengan Penyakit Aneh. Jiang Yan sama sekali tidak menghargainya, jadi dia meliriknya dengan dingin, mengabaikannya, dan menjalankan urusannya sendiri. Sialan. Dokter berkacamata yang ditendang dan menangis oleh pemuda tadi juga merapikan pakaiannya dan menatap Lin Yu dengan congkak. Siapa orang-orang di klinik ini? Saya baru saja membantu mereka. Lin Yu terdiam, dan tiba-tiba ingin mati lagi, dan kemudian menemukan seseorang untuk merasukinya, itu akan lebih baik daripada pengecut ini. Pasangan muda itu masuk ke mobil dengan anak di tangan mereka dan bergegas kembali. Pria muda itu terus mengutuk dan mengatakan bahwa masalah itu tidak ada habisnya, tetapi wanita muda itu menasihatinya untuk melupakannya. Lagi pula, Direktur Jiang telah banyak membantu mereka sebelum. Direktur sial, kamu tidak mendengarkan aku menyuruhmu pergi ke rumah sakit rakyat, dan kamu hampir membunuh Xing Xin. Pemuda itu mengutuk dengan marah, dan suaminya yang bodoh, yang berani mengutuk putri kami untuk sesuatu, jika itu bukan karena melihatnya menyentuhnya seperti kucing ketika tikus mati menyembuhkan putriku, aku pasti akan menamparnya. Setelah berbicara, dia menelepon saudara iparnya di Biro Kesehatan dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Wanita muda itu tidak berani berbicara, dan dia tidak menyangka flu ringan akan menyebabkan masalah serius seperti itu. Nama wanita muda itu adalah Sun Min, dan nama suaminya adalah Wu Jiangwo. Mereka berasal dari keluarga kaya, sehingga mereka cenderung mendominasi. Ayahnya, Wu Jinyuan, dulunya adalah Direktur Biro Kesehatan Kota Qinghai. Dia baru saja pensiun setahun yang lalu. Juga karena ayahnya saudara iparnya menjadi wakil direktur Biro Kesehatan, jadi dia yakin bahwa satu panggilan telepon dapat menjatuhkan klinik Huan. Saat ini, Wu Jinyuan dan istrinya sudah dengan gelisah berkeliaran di rumah. Bagi mereka, cucu perempuan mereka adalah hati dan jiwa mereka. Setelah Wu Jiangwo dan istrinya membawa pulang anak mereka, pasangan tua itu tidak sabar untuk berlari menjemput cucu mereka, menyentuh kepala anak itu, dan menemukan bahwa semuanya normal, dan pasangan tua itu merasa lega. Namun belum sempat dia bergembira, tiba-tiba anak itu memutar kelopak matanya, tubuhnya kembali mengejang dengan cepat,
dadanya naik turun dengan hebat, dan dia tidak bisa bernapas. Wu Jiangwo, istrinya, dan dua orang tua terkejut dan pergi ke rumah sakit rakyat kota Qinghai dengan tergesa-gesa. Setelah anak itu dikirim ke ruang gawat darurat, Wu Jiangwo mengutuk dengan marah, bersikeras bahwa Jiang Yan telah menyebabkan putrinya menjadi seperti ini. Wajah Wu Jinyuan memucat, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap ruang gawat darurat tanpa berkedip. Dia percaya bahwa cucunya akan baik-baik saja, karena orang yang baru saja masuk adalah Li Haoming, wakil presiden kota Qinghai, seorang ahli penyakit dalam ternama di tanah air. Di kota Qinghai, hanya ada segelintir orang yang bisa memintanya menemui dokter secara langsung. Tetapi dalam 1 menit setelah Li Haoming masuk, dia segera berlari keluar, berkeringat deras, "Tuan Wu, saya belum pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Saya khawatir anak itu tidak dapat diselamatkan." Sun Min dan ibu mertuanya mendengarnya. Segera, dia merosot di deretan kursi, menangis dengan kepala di lengannya. Bagaimana mungkin? Wu Jiangwo melompat dan berteriak pada Li Haoming, "Jika putriku tidak dapat disembuhkan, kamu, wakil presiden, jangan lakukan itu." Jiangwo, Wu Jinyuan memarahi putranya, dan bertanya dengan sedih berkata, "Apakah tidak mungkin sama sekali?" Li Haoming mengangguk dengan serius, dan berkata, "Berdasarkan kemampuan rumah sakit kami dapat membiarkannya bertahan paling lama 1 jam lagi." Makna di balik kata-katanya sudah jelas, dan sekarang dia ingin pindah ke rumah sakit lain sudah terlambat untuk ibu kota. Faktanya, Wu Jinyuan tahu di dalam hatinya bahwa jika Li Haoming tidak berdaya, akan sia-sia untuk pergi kemana-mana. "Ayah, saya tahu bagaimana cara menyelamatkan Xing Xin." Wu Jiangwo menatap putrinya di ruang gawat darurat dengan sedih, dan buru-buru menjelaskan bagaimana Lin Yu memperlakukan putrinya di klinik. Li Haoming tidak berani menunda, bergegas masuk dan berdiri Xing Xin terbalik sesuai dengan metode yang dikatakan Wu Jiangwo, dan menepuk punggungnya dengan cekungan telapak tangannya, tetapi itu tidak berpengaruh apapun. "Tidak mungkin." Wu Jiangwo tercengang, dan butir-butir keringat jatuh di wajahnya seperti petir. Sun Min ingat bahwa sebelum dia pergi, Lin Yu mengingatkan putrinya bahwa obatnya tidak dapat disembuhkan, dan dia tidak peduli untuk menangis, jadi dia bergegas dan memberitahu ayah mertuanya dan Li Haoming tentang masalah tersebut. "Tuan Wu, saya sarankan mengundang pemuda ini, mungkin dia bisa melakukan sesuatu," kata Li Haoming dengan sikap mencobanya. Sun Min melirik Wu Jiangwo, dan dengan hati-hati memberitahu ayah mertuanya tentang konflik antara Wu Jiangwo dan Lin Yu. "Omong kosong. Aku menyuruhmu untuk tenang." Wu Jinyuan menendang Wu Jiangwo dengan keras, dan berkata dengan tajam, "Cepat dan ikuti aku untuk menebus kesalahan." Setelah berbicara, dia tidak lagi peduli dengan keagungan direktur. Berlari keluar, Wu Jiangwo segera mengikuti. Jiang Yan sibuk melihat pasien di ruang konsultasi, jadi Lin Yu duduk di kursi dengan bosan membaca majalah, dan para perawat serta dokter yang datang dan pergi memandangnya dengan jijik. Pria macam apa ini? Istrinya bekerja keras di dalam, tetapi dia tidak melakukan apa-apa di sini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara rem di luar, dan sebuah mobil van putih diparkir di luar pintu, dengan tulisan pengawasan sanitasi tercetak di badannya. Kemudian beberapa pria berseragam biro kesehatan keluar dari mobil, dan pemimpinnya adalah saudara ipar Wu Jiangwo, Deng Chengbin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Coba lihat untukku, lihat." Petik 2. Bab 4. Masuk akal untuk mengatakan bahwa panggilan telepon dari saudara ipar saya tidak akan membuatnya pergi sendiri. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu tentang cucu perempuan yang paling dicintai ayah mertua, dia tidak berani untuk menunda sejenak, dan segera bergegas. Lagi pula, jika saya ingin naik lagi,
saya membutuhkan ayah mertua saya untuk membantu menjernihkan hubungan. Klinik ini diduga menggunakan 3 jenis obat palsu. Perlu diselidiki secara menyeluruh. Silakan tinggalkan personel yang tidak relevan. Petik 2. Sekelompok staf dari Biro Kesehatan segera memberi label moderat pada klinik tersebut setelah masuk. Para pasien di klinik tidak langsung pergi setelah dievakuasi, dan menutup pintu untuk menyaksikan kehebohan. Biro Deng, salah paham, klinik kami selalu taat hukum, bagaimana kami bisa menyalahgunakan obat palsu? Sun Feng, direktur klinik, segera berlari keluar ketika mendengar gerakan itu, membungkuk dan menyerahkan sebuah surat kepada Deng Chengbin sebatang rokok, sambil menjelaskan sambil tersenyum, saya bertanya-tanya dalam hati, saya baru mengirim 2 kotak ginseng ke wakil direktur 2 hari yang lalu, mengapa saya memeriksanya hari ini? Deng Chengbin mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan rokok itu, dan berkata dengan suara dingin, jangan terlalu dekat, hari ini kita ada urusan, ku dengar kau punya dokter bernama Jiang Yan, yang hampir merenggut nyawanya, seorang anak karena obat yang tidak tepat. Omong kosong, saya gunakan obat secara rasional sesuai dengan kondisinya. Jiang Yan sedikit kesal, dan berjalan keluar dari dokter dan perawat, menatap Deng Chengbin dengan mata dingin, dia bisa menebaknya, ini seharusnya saudara ipar dari Biro Kesehatan yang dikatakan Wu Jiangwo. Ekspresi Deng Chengbin jelas stagnan ketika dia melihat Jiang Yan, dan dia jelas sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih, dan berkata dengan dingin, apakah itu penggunaan narkoba yang wajar? Kami secara alami akan menyelidiki dengan jelas, silakan ikut dengan kami. Direktur Deng, ini terlalu serius, Dr. Jiang adalah dokter terkenal di generasi kita. Sun Feng berkata sambil tersenyum, selain itu, anak itu sudah sembuh ketika dia meninggalkan kita. Matahari tua, jangan salahkan. Aku jangan berikan mukamu, jika kamu mengolesi tinta di depanku lagi, aku akan menangkapmu bersama. Deng Chengbin menatap Sun Feng dengan dingin. Melihat Deng Chengbin benar-benar ingin bermain, Sun Feng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan diam-diam mengutuknya karena tidak menjadi apa-apa. Deng Chengbin mengedipkan mata pada kedua pria itu, dan mereka segera pergi untuk mencoba menangkap Jiang Yan, tetapi Lin Yu berhenti di depan Jiang Yan di beberapa titik, dan berkata dengan dingin kepada Deng Chengbin, sejauh yang saya tahu, Biro Kesehatan sepertinya tidak menangkap Jiang Yan. Hak rakyat. Apa yang kamu? Apakah aku punya hak untuk menangkap orang bukan urusanmu? Klinik. Bukan. Dia adalah suami Dr. Jiang. Sun Feng berkata sambil mengedipkan mata pada Lin Yu, mengisyaratkan dia untuk tidak impulsif. Oh, itu dia. Kudengar dia juga merawat keponakanku, kan? Apakah kamu punya sertifikat medis? Coba aku lihat. Deng Cheng menatap Lin Yu dengan dingin, dan ketika saudara iparnya menelepon, dia menyebutkan saya pernah ke orang ini, dan sepertinya saya punya banyak pendapat tentang dia. Dia bukan dokter. Dia tidak memiliki lisensi untuk praktik kedokteran. Direktur Deng, jangan sepengetahuan dia. Kudengar dia baru saja menyelamatkan keponakanmu. Sun Feng buru-buru tertawa. Mempraktikkan pengobatan secara ilegal telah melanggar hukum. Bawa dia pergi juga. Aku akan menelepon kantor polisi nanti dan menjemputnya. Deng Chengbin mencibir. Dia tidak berhak menangkap orang, tetapi wakil direktur kantor polisi adalah miliknya. Saudara laki-laki, keberhasilan yang kurang, lebih dari kegagalan. Jiang Yan memelototi Lin Yu dengan ganas, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, meminta ayahnya untuk membantu menjernihkan hubungan, jangan benar-benar menangkap sampah ini. Melihat 2 anggota staf akan bertindak paksa, sebuah kendaraan off-road berlari kencang, bergegas ke pintu klinik dan berhenti dengan derit, lalu 2 sosok dengan cepat turun dari kendaraan, itu adalah Wu Jinyuan dan putranya.
Yang sangat cemas keduanya. Melihat ayah mertua dan ipar laki-lakinya, Deng Chengbin sangat gembira, berpikir bahwa kebetulan dia meminta kredit dari ayah mertuanya. Ayah, tepat sekali kamu sudah tua. Aku benar-benar akan menutup klinik ini. Aku akan menangkap dua dukun ini sekarang. Deng Chengbin bergegas menemuinya. Wu Jinyuan mengabaikannya sama sekali, berjalan cepat ke kerumunan, dan berkata dengan cemas, bolehkah saya bertanya teman kecil mana yang baru saja menyembuhkan penyakit aneh cucu perempuan saya? Ayah, ini dia. Wu Jiangwo melirik Lin Yu di kerumunan, jari. Wu Jinyuan bergegas maju dan berkata dengan sopan, teman kecil, penyakit aneh cucu perempuan saya telah kambuh dan hidupnya tergantung pada seutas benang di rumah sakit. Tolong bantu saya. Saya berterima kasih kepada Anda, Pak Tua, ada di sini. Begitu dia menyala, melihat Wu Jinyuan begitu sopan kepada Lin Yu, hatinya langsung terangkat. Bagaimana mungkin orang yang makan makanan lunak ini memiliki keterampilan medis? Mendengar apa yang disebut Deng Chengbin dan Wu Jiangwo sebagai lelaki tua itu, Lin Yu mengetahui identitas lelaki tua itu. Maaf, Pak Tua, saya tidak bisa menyembuhkannya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, saya tidak memiliki sertifikat medis. Menantu laki-laki Anda baru saja mengatakan bahwa saya mempraktikkan kedokteran secara ilegal, dan dia akan memanggil polisi untuk menangkap saya. Wu Jinyuan menatap tajam ke belakang Deng Chengbin, lalu menunjuk ke arah Wu Jiangwo, dan berkata dengan tajam, dan kamu datang dan minta maaf bersama. Deng Chengbin melirik Wu Jiangwo, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Melihat wajah Wu Jiangwo pucat dan dia tidak berbicara, Deng Chengbin tidak berani bertanya, dan meminta maaf kepada Lin Yu bersama dengan masa lalu. Adik, maaf, barusan. Petik 2. Yang perlu kamu minta maaf bukan aku, tapi aku istriku. Begitu mereka berdua berbicara, mereka diinterupsi oleh Lin Yu. Lin Yu tersenyum kecut di dalam hatinya, itu adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa kata istri dipanggil dengan sangat canggung. Maaf, Direktur Jiang, saya terlalu tidak sabar sebelumnya, jadi kata-kata saya sedikit kasar. Jangan ingat kesalahan penjahat, jangan sepengetahuan saya. Wu Jiangwo terlihat tulus, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki ketika dia pergi. Dokter Jiang, maaf, saya tidak mengerti situasinya barusan dan menyebabkan kesalahpahaman, mohon maafkan saya. Meskipun dia tidak yakin, Deng Chengbin tidak punya pilihan selain mengikuti kata-kata lelaki tua itu. Tidak apa-apa. Jiang Yan melambaikan tangannya dengan anggun, menoleh untuk melihat Lin Yu. Matanya sangat rumit, dia benar-benar mencium sedikit maskulinitas dari limbah ini, bagaimana ini mungkin? Teman kecil, apakah nyaman bagimu untuk membawaku ke rumah sakit untuk merawat cucuku sekarang? Wu Jinyuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Maaf, Tuan Wu, dia tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Itu hanya keberuntungan dia baru saja bertemu dengannya. Jiang Yan harus mengatakan dengan jujur, meskipun dia juga berharap Lin Yu bisa menyelamatkan gadis kecil itu, tapi ini tidak mungkin. Ya, Tuan Wu, Anda melebih-lebihkan dia. Dia berasal dari sekolah teknik, jadi bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis? Sun Feng juga bergegas maju untuk membantu menjelaskan bahwa dia tidak bisa pergi ke dokter tanpa pandang bulu ketika dia diterburu-buru. Apalagi Lin Yu sama sekali bukan medis. Orang tua, mereka benar. Saya tidak pernah belajar kedokteran. Dengan nama He Jiarong, Lin Yu hanya bisa menjawab dengan jujur. Mendengar ini, mata harapan Wu Jinyuan langsung redup, dan jejak kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya yang berubah-ubah. Ayah, lihat, izinkan saya mengatakan anak ini pembohong. Mendengar Lin Yu mengakui bahwa dia tidak tahu keterampilan medis,
Deng Chengbin segera mendapatkan kepercayaan diri dan mencibir dengan jijik. Lin Yu mengabaikannya, dan berkata kepada Wu Jinyuan, "Tuan Wu, meskipun saya tidak pernah belajar kedokteran, saya telah membaca banyak buku kedokteran pada hari kerja, dan saya mengerti sedikit tentang penyakit yang sulit dan lain-lain. Saya kebetulan menulis tentang penyakit cucu perempuan Anda dalam sebuah buku kuno. Saya telah melihatnya di buku medis. Jika Anda mempercayai saya bersedia merawat Anda." Meraih tangan Lin Yu dan berjalan ke mobil. Wu Jiangwo tidak berani mengabaikan, dan bergegas mengemudi. "Ayah, bagaimana kamu bisa mempercayai pembohong?" Deng Chengbin sedang terburu-buru. Melihat saudara iparnya sudah pergi, dia buru-buru memanggil bawahannya untuk masuk ke mobil dan mengikuti. "Ini gila." Jiang Yan menghentakkan kakinya dengan marah, dan pergi ke rumah sakit. Setelah Wu Jinyuan bergegas ke ruang gawat darurat dengan Lin Yu dengan tergesa-gesa, Li Haoming segera menyapanya, dan tidak dapat menahan keterkejutan saat dia melihat Lin Yu meskipun dia tahu dia adalah seorang pemuda, dia sedikit terlalu muda. Saat ini, gadis kecil di ruang gawat darurat pucat dan tidak bernyawa, dengan kulit pucat dan tidak ada kedutan, saturasi oksigen darah di monitor turun menjadi 40%. Li Haoming hanya bisa menghela nafas. Menurutnya, gadis kecil ini tidak ada harapan. "Dokter, apakah Anda punya jarum? Tolong ambilkan saya beberapa," kata Lin Yu sambil masuk untuk merasakan denyut nadi gadis kecil itu. "Maksudmu menggunakan akupuntur untuk pengobatan? Ini, bagaimana mungkin?" Li Haoming sedikit terkejut, tetapi dia buru-buru memerintahkan perawat untuk mengambil jarum. Beberapa dokter di rumah sakit juga sedikit bingung, merasa sedikit menghina di hati mereka, merasa bahwa Lin Yu sedikit sombong, dan instrumen canggih rumah sakitnya tidak dapat mendeteksi kesalahan. Dapatkah dia menyembuhkannya dengan beberapa jarum perak? "He Jiarong, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Jiang Yan dan Deng Chengbin dan rombongannya juga mengikuti saat ini. Jiang Yan memandang Lin Yu dengan dingin. Menurutnya, Lin Yu tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti, tapi dia benar-benar membunuh. "Aku menyelamatkan orang." Suara Lin Yu lembut, tapi tegas. Jiang Yan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Lin Yu tiba-tiba melangkah maju dan memegang tangannya. Seluruh tubuhnya sedikit membeku, merasakan telapak tangannya hangat, bahkan sedikit panas. "Percayalah padaku," kata Lin Yu dengan lembut menatap matanya. Jiang Yan menarik tangannya dengan kasar, wajahnya sedikit memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Senyum puas meringkuk di sudut mulut Lin Yu, dia membalikkan telapak tangannya, dan menggenggam gelang inti persik benang merah yang telah dia curi dari pergelangan tangan Jiang Yan. Setelah perawat membawa jarum, Lin Yu segera dan dengan rapi menusuk titik Dazu, Feng Men dan Fei Shu di punggung gadis kecil itu. Ketiga titik akupuntur ini semuanya bertanggung jawab atas sistem pernapasan, tetapi penyebab sebenarnya dari penyebab gadis kecil itu tidak ada di sini. Lin Yu menusuk ketiga titik akupuntur ini untuk membantunya bernapas, dan untuk menyembunyikan mata dan telinganya. Kemudian Lin Yu mengambil suntikan lagi di titik akupuntur Kuci dan Tai Chong gadis kecil itu. Ketika jarum dimasukkan, tangannya sudah menutupi perut gadis kecil itu, dan dia diam-diam meneriakkan teknik pemecah jiwa. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas, dan udara hitam segera keluar dari tubuh gadis kecil itu, mengelilingi tubuhnya. Saya melihat gadis kecil itu mendengus pelan, lalu menarik napas panjang, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Oke, dia bernapas lagi. Luar biasa. Beberapa dokter berpengetahuan di luar pintu tidak bisa menahan sorakan. Li Haoming tampak bingung. Bagaimana penyakit aneh seperti itu bisa disembuhkan setelah beberapa suntikan yang tampaknya acak? Wu Jiangwo, istrinya dan nenek dari anak itu menangis kegirangan,
bahkan Wu Jinyuan yang berpengetahuan luas tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dua baris air mata tua mengalir di matanya. Jiang Yan di samping tampak tercengang, menatap Lin Yu dengan ekspresi tenang karena terkejut, sedikit linglung untuk beberapa saat, apakah ini masih sampah dalam ingatannya. Bab 5. Cepat dan berikan aku seorang cucu, halaman setengah. Meskipun gadis kecil itu memulihkan napasnya, dia tidak bangun, matanya masih tertutup rapat. Teman kecil, mengapa cucuku belum bangun? Wu Jinyuan bertanya dengan cemas. Otak hipoksia, dan sebentar lagi akan baik-baik saja. Li Haoming menghibur Tuan Wu, dan kemudian bertanya kepada Lin Yu, adik, anak ini sudah lama mengalami hipoksia ke otak. Aku baru saja memeriksanya. Ini sudah berakhir? Tidak sama sekali. Itu semua karena peralatan oksigen rumah sakitmu yang terkemuka di dunia. Jika itu rumah sakit lain, sulit dikatakan. Jawab Lin Yu. Para dokter lain terlihat sangat bangga ketika mendengar ini. Mereka benar-benar tidak menyombongkan diri. Beberapa peralatan di rumah sakit mereka tidak ada duanya di China bahkan di dunia. Li Haoming mengetahui peralatan di rumah sakitnya dengan baik, jadi dia secara alami tahu bahwa itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada otak gadis kecil itu selama periode waktu ini. Alasan mengapa dia menanyakan ini adalah untuk menguji Lin Yu dengan sengaja. Jawaban Lin Yu sedikit mengejutkannya. Meskipun pengobatan Tiongkok sekarang menurun, kedalaman pengobatan Tiongkok jauh melampaui pengobatan Barat. Pengobatan Tiongkok menaruh perhatian pada melihat, mendengar dan bertanya. Ahli pengobatan Tiongkok yang sangat baik sama sekali tidak membutuhkan instrumen. Mereka dapat melihat gejala pasien dengan mengamati nafas dan memecahkan pikiran. Lin Yu dapat melihat kondisi gadis kecil itu secara sekilas dan menyimpulkan bahwa otaknya tidak rusak, tingkat yang sangat tinggi. Saya ingin menggunakan metode rahasia yang unik untuk menghilangkan akar penyakit anak ini, tolong hindari. Meskipun anak itu sudah sembuh sekarang, energi hitam di tubuhnya belum dihilangkan. Lin Yu takut menakuti semua orang, jadi dia hanya bisa mengusir mereka dulu. Bagaimanapun, hantu dan dewa adalah keberadaan misterius bagi kebanyakan orang di dunia ini. Setelah semua orang mundur, Lin Yu hendak bergerak, tetapi energi hitam dari tubuh gadis itu keluar lebih dulu, dan dengan cepat terbang keluar jendela. Ingin lari, Lin Yu mencibir, mengingat teknik pemecah jiwa, menjepit tali merah yang diambilnya dari tubuh Jiang Yan dengan kedua tangan, dan menunjuk ke arah di mana udara hitam itu terbang. Udara hitam itu tiba-tiba menjerit, dan ditangkap, sekejap dihirup ke dalam lubang persik di tali merah. Lin Yu mengikat tali merah ke pergelangan tangannya, berpikir bahwa berkat tali merah Jiang Yan, jika tidak, dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sangat sulit untuk menangani hal kotor ini. Kamu bisa masuk, teriak Lin Yu dari pintu, lalu berjalan ke gadis kecil itu dan melepas jarumnya, dan menekan jarinya pada titik akupuntur di kepalanya, seperti Bai Hui dan Feng Qi, dan gadis kecil itu bangun perlahan datang. Melihat mata gadis kecil itu kembali jernih, Lin Yu tersenyum puas. Wu Jiangwo dan istrinya serta Wu Jinyuan masuk dan menangis dengan sedihnya sambil menggendong anak mereka. Mereka hampir kehilangan satu-satunya darah keluarga Wu selamanya. Teman kecil, apakah cucuku akan kambuh di masa depan? Wu Jinyuan adalah orang pertama yang pulih dari kegembiraan dan bertanya dengan cemas. Sudah sembuh, dan tidak akan terjadi lagi, tapi ke depan, lebih memperhatikan anak ini. Dia lemah dan perlu menghindari naungan, dan mencoba untuk membawanya sesedikit mungkin ke tempat-tempat dengan naungan yang berat seperti itu, sebagai kuburan dan kuburan. Lin Yu menginstruksikan, terima kasih atas kebaikanmu, teman kecilku. Jika kamu memiliki perintah di masa depan, aku, Wu Jinyuan, wajib melakukannya. Nada suara Wu Jinyuan penuh dengan rasa terima kasih. Ini sedikit usaha, kamu sopan.
Lin Yu tersenyum datar. Kakak Hei, aku benar-benar tidak mengenal Taisan barusan. Kamu dan ipar perempuan tidak boleh memiliki pengetahuan seperti aku. Aku akan membalas kebaikan dan kebajikanmu di masa depan. Wu Jiangwo memeluk istrinya dan putri, matanya basah. Mendengar kata ipar, Lin Yu tersenyum sinis, dan melihat kembali ke arah Jiang Yan, hanya untuk melihat bahwa dia masih menatapnya dengan ekspresi dingin. Adik, bisakah kamu memberitahu kami tentang kondisi anak itu? Melihat anak itu baik-baik saja, Li Haoming langsung tertarik dengan kondisi anak itu. Itu benar, dokter jenius kecil, jelaskan pada kami. Iya, beri kami pelajaran juga. Melihat Li Haoming telah membuka mulutnya, dokter lain segera menjadi penasaran dan bergema. Serius? Aku bisa melihat bahwa kondisi anak ini hanyalah kebetulan, Lin Yu berkata dengan rendah hati, sebenarnya, kondisinya tidak rumit. Penyebab utamanya adalah demam paru-paru yang disebabkan oleh demam. Juga menemukannya ketika saya berada di rumah sakit, tetapi bagaimana mungkin menyebabkan gejala yang begitu serius hanya karena panas paru-paru? Li Haoming bingung. Ketika saya berada di klinik, saya mengatakan bahwa anak ini menderita penyakit tersembunyi. Jika saya membaca dengan benar, dia menderita keracunan hati sebelumnya. Lin Yu menoleh dan menatap Wu Jiangwo dan istrinya. Wu Jiangwo mengangguk dengan cepat, dan berkata, iya, putri saya menderita hepatitis beracun setengah tahun yang lalu, tetapi sudah sembuh. Lin Yu mengangguk dan berkata, memang sudah sembuh, tetapi masih ada sedikit toksin tersisa. Demam dari waktu ke waktu menyebabkan api jantung meningkat, dan di bawah pengaruh keduanya, panas paru-paru sederhana membentuk penyakit serius yang fatal. Ini adalah penyebab utama penyakit yang dikatakan Lin Yu, tetapi mereka tidak begitu serius di faktanya, terutama karena gumpalan udara hitam memanfaatkan penyakit ini, menyebabkan nyawa gadis kecil itu dalam bahaya. Semua dokter mengangguk setelah mendengarkan analisisnya, dan Li Haoming diam-diam mengaguminya. Dia tahu bahwa gadis kecil itu memiliki penyakit tersembunyi hanya karena dia tidak memerlukan pemeriksaan apapun, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri. Jiang Yan tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia masih menepisnya di dalam hatinya. Dia telah membaca beberapa buku, dan dia paling tahu di dalam hatinya bahwa itu hanya pertemuan yang beruntung kali ini. Ketika Lin Yu meninggalkan rumah sakit, Li Haoming mengejarnya dan memberinya kartu nama, mengatakan bahwa jika dia tertarik untuk bekerja di rumah sakit rakyat, dia dapat menghubunginya. Melihat kartu nama di tangannya, Lin Yu bertanya, apakah Anda tertarik untuk bekerja di sini? Apakah Anda ingin? Anda tidak perlu khawatir dengan bisnis saya. Yang saya inginkan, saya akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Setelah Lin Yu selesai berbicara, Jiang Yan memotongnya dengan dingin. Jiang Yan sangat marah karena dia telah membantu sampah ini selama ini, dan kapan dia membutuhkan bantuannya. Sebenarnya, impian Jiang Yan selalu bekerja di rumah sakit rakyat Qinghai, tetapi dokter yang merawat rumah sakit rakyat Qinghai tidak mudah mengikuti ujian. Dia gagal ujian 2 kali berturut-turut, tetapi dia yakin dia akan lulus ujian 1 hari. Gelang Anda jatuh, saya menemukannya, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Saya berharap untuk menyimpan salah satu barang Anda bersama saya. Lin Yu mengibaskan benang merah di tangannya. Terserah, kata Jiang Yan dengan dingin. Setelah kembali ke klinik, Sun Feng sudah menunggu di luar pintu dengan semua dokter dan perawat. Dia baru saja memanggil Tuan Wu untuk memahami seluruh situasi. Setelah Lin Yu turun dari mobil, Sun Feng memimpin untuk menyapanya secara serempak, lalu berlari dan meraih tangan Lin Yu. Xiao He, klinik kami benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena kamu, saya diperkirakan bisnis perlu ditutup untuk perbaikan. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati.
kata Jiang Yan dengan dingin, berbalik dan memasuki klinik. Sun Feng tersenyum sinis. Nyatanya, dia juga tahu berapa berat He Jiarong ini. Meski kejadian ini juga membuatnya bingung, pada akhirnya He Jiarong yang membantu klinik, jadi dia tetap berterima kasih kepada He Jiarong. Saat ini, mobil dinas kesehatan bola-balik, dan Deng Chengbin adalah pemimpinnya. Sun Feng segera panik, dan bergegas menemuinya. Ju Deng, bukankah masalahnya sudah diselesaikan? Deng Chengbin mengabaikannya sama sekali, berjalan ke Lin Yu dengan cepat, dan berkata dengan sopan, "Kakak He, aku sangat menyinggungmu baru saja, saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati Anda." Awalnya Deng Chengbin sangat meremehkan Lin Yu, tetapi melihat dengan matanya sendiri bahwa dia menyembuhkan penyakit keponakannya dan menganalisis kondisinya dengan baik, dia langsung menatap Lin Yu dengan kagum. Bab 5 cepat dan berikan aku seorang cucu, halaman 2/2. Direktur Deng sopan. Lin Yu tidak terlalu peduli, lagi pula, istrinya bekerja di bawah sistem yang dijalankan oleh orang lain. Sejujurnya, aku di sini untuk memintamu menemui dokter untukku. Deng Chengbin melihat sekeliling, sedikit berhati-hati. Lin Yu sedikit terkejut. Sebagai wakil direktur Biro Kesehatan, dia memberi perintah, "Saya khawatir semua dokter di Qinghai akan bergegas menemuinya, bukan?" Namun setelah melihat lebih dekat, Lin Yu langsung melihat gejalanya, dan tidak bisa menahan senyum. Penyakit ini sebenarnya sangat umum, tetapi sebenarnya tidak mudah diobati. Direktur Deng pasti sering merasakan sakit pinggang dan lutut serta tungkai yang dingin akhir-akhir ini, dan dia juga takut dingin, jadi dia sangat mudah lelah, kata Lin Yu sambil tersenyum terus terang, penyakitnya adalah kekurangan ginjal. Ya, saya telah melihat banyak dokter dan minum banyak obat dalam 2 tahun terakhir, tetapi tidak ada yang menyembuhkan saya. Deng Chengbin berkata dengan penuh semangat, laki-laki tidak pandai dalam hal itu, dapat dikatakan bahwa dia kesakitan. Tidak apa-apa. Saya akan memberi Anda resep, Anda dapat merebusnya setiap hari ketika Anda pulang ke rumah, minum 1 dosis sehari, minum 2 kali pagi dan sore, minum selama setengah bulan, dan Anda akan melihat peningkatan yang jelas, tetapi Anda harus menghindari merokok dan alkohol saat minum obat seperti yang dikatakan Lin Yu. Dia pergi ke klinik untuk meminta pena dan kertas, dan meresepkan resep untuknya. Terima kasih, Kakak He. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, tanyakan saja. Deng Chengbin membawa Fang Zi dan pergi dengan rasa terima kasih. Sebenarnya, ketika dia datang ke sini, dia masih sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia melihat Lin Yu berbicara tentang gejalanya, dia tidak meragukan keterampilan medis Lin Yu. Kakak He, saya tidak berharap Anda memiliki hubungan dengan Direktur Deng begitu cepat. Di masa depan, klinik kami harus mengandalkan kata-kata baik Anda. Sun Feng bergegas untuk berteman tepat waktu, dan bahkan mengubah alamatnya. Dia tidak peduli bagaimana Lin Yu membodohi Deng Chengbin, selama dia menguntungkan. Tentu saja, saya berharap Direktur Sun akan lebih menjaga Jiang Yan di masa depan. Lin Yu tersenyum. Tidak masalah. Aku akan menaikkan gaji Direktur Jiang besok. Sun Feng meyakinkan sambil menepuk dadanya. Lin Yu terus tinggal di klinik tanpa melakukan apa-apa keesokan harinya, tetapi semua dokter dan perawat memandangnya berbeda dari sebelumnya, dan mereka jauh lebih santai, dan mereka juga memesan makan siang dan makan malam untuknya. Ketika Jiang Yan pulang kerja, sudah lewat jam 9 malam. Lin Yu merasa sedikit gugup memikirkan melihat ayah mertua dan ibu mertuanya segera. Bagaimanapun, itu adalah pertama kali dia melihat orang tuanya ketika dia tumbuh dewasa. Rumah Jiang Yan terletak di komunitas menengah ke atas di kota Qinghai. Komunitas tersebut memiliki tingkat penghijauan yang baik dan lingkungan yang tenang. Semakin tenang lingkungannya, semakin kuat detak jantung Lin Yu,
dan rasanya seperti mimpi. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk pulang dengan wanita aneh yang baru ku kenal sehari dengan begitu mudahnya? Keluar dari mobil, melihat Lin Yu dalam keadaan linglung di dalam mobil, Jiang Yan memarahi dengan dingin. Lin Yu buru-buru keluar dari mobil, dan mengikutinya ke atas. Pasangan parubaya di kamar sedang duduk di sofa menonton TV. Wanita parubaya berambut keriting, berpakaian mewah, dan terlihat sedikit kaya. Keduanya adalah orang tua Jiang Yan, Jiang Jingren dan Li Suqin. Keduanya bekerja di lembaga pemerintah, satu kader tingkat departemen dan yang lainnya adalah kelas kader tingkat departemen. Melihat putrinya dan Lin Yu mendorong pintu masuk, Li Suqin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Lin Yu. Berpikir untuk memaksa putrinya menikah dengannya 2 tahun lalu, dia merasa sedikit menyesal, mendorong putrinya ke lubang api. Dalam kata-kata istrinya, dia seharusnya tidak membawa sampah ini kembali dari panti asuhan, dan akhirnya menghancurkan kehidupan putri mereka. Ayah, Bu, Lin Yu menyapa pasangan parubaya itu dengan tidak wajar, tetapi tak satu pun dari mereka memandangnya. Tebakan Lin Yu benar, He Jiarong ini tidak berstatus di depan ayah mertua dan ibu mertua. Yaner, kamu lelah setelah bekerja sepanjang hari. Aku akan memberimu air, mandi air panas. Li Suqin melangkah maju untuk menggantungkan tas untuk putrinya, lalu menoleh untuk melihat Lin Yu, tanpa dia berkata dengan ramah, kamu akan membantu ayahmu menyikat sepatunya sebentar, dan mengepel lantai. Lin Yu berantakan, dan perbedaan perawatannya terlalu besar. Bagaimana mungkin dia baru saja keluar dari rumah sakit hari ini? Bu, dia baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Biarkan dia istirahat, aku akan datang nanti. Jiang Yan tiba-tiba berbicara untuknya. Li Suqin sedikit terkejut, seolah-olah putrinya belum pernah berbicara dengan sampah ini sebelumnya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Bahkan Jiang Jingren, yang tenang di sofa, mau tidak mau melihat pada putrinya. Biarkan saya melakukan pekerjaan kasar semacam ini, Lin Yu tersenyum, lalu berjalan masuk. Mau kemana? Kamar mandi umum ada di sana. Ups, apa kamu bodoh? Kamu canggung. Li Suqin tidak bisa menahan keluhan. Yaner, aku baru saja mengganti kasur untukmu, tapi empuk. Sekarang Jiarong sudah bangun, kalian berdua harus segera meminta cucu dariku. Li Suqin berbicara dengan Jiang Yan dengan suara rendah, tetapi Lin Yu mendengarkan dengan jelas. Boom, Lin Yu yang sedang memegang baskom air hampir jatuh ke tanah dengan pot tanamannya. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.